Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan membahas tentang pembukaan Injil Markus. Teksnya meskipun cuma 10 ayat atau 12 ayat, tapi pembahasan yang saya berikan kepada Anda cukup mendetil, panjang lebar, tapi ujungnya nanti saya ingin kalian bisa membuat satu refleksi atau renungan berdasarkan teks-teks ini. Ya, bagaimana kita memusatkan ada banyak pokok-pokok pikiran yang bisa kita ambil, tapi pertama-tama perlu memahami isi Injil ini dengan baik, supaya kita tidak sekedar membuat satu refleksi dan nanti seperti ya bacaan minggu lalu itu di dalam hari Minggu itu dibahas Yesus yang dicobai oleh iblis. Tadi saya sebutkan di dalam doa juga. Itu dia dicobai oleh iblis itu dengan sabda Tuhan. Ada tertulis begini, nah, firman itu bisa dijadikan bahan untuk menghancurkan orang. Tetapi Yesus yang memahami firman dengan baik, membalas itu dengan firman yang jitu dan mengusir setan yang tidak memahami firman dengan baik. Itu kita lihat ya di dalam godaan Yesus. Di bagaimana kita menemukan kehendak Tuhan ya memang melalui utama melalui sabdanya, tetapi sabda itu sendiri sering kurang kita pahami. Sudah kita baca tapi kita tidak memahaminya karena kadang-kadang sulit. Sekali lagi, susunan Injil Markus ini jangan hilang di konsep kita. Di dua bagian Injil Markus, bagian pertama dan bagian kedua, semuanya menyangkut rahasia Yesus, identitas Yesus sebagai Mesias dan sebagai anak Allah ya, yang mempunyai misi untuk menyelamatkan manusia. Nah, kita masih berpusat di pengantar ini yang saya berikan secara ringkas. Jadi di pengantar kita sudah bahas pasal 1 ayat 1 judul kemarin yang menjadi pusat seluruh Injil Yohanes. Inilah permulaan Injil Yesus. Yesus yang mana? Yesus Mesias, Yesus anak Allah. Dan itu akan menjadi fokus dalam seluruh Injil. Itu judul itu. Kemudian langsung disebutkan tentang Yohanes Pembaptis. Nah, mengapa disebutkan Yohanes Pembaptis? Ini tekanannya mau menunjukkan bahwa apa yang ditampilkan oleh Yesus, iman kepada Yesus ini sebagai Mesias dan anak Allah ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, tetapi langsung dikaitkan dengan perjanjian lama. Bahwa ini pemenuhan nubuat perjanjian lama. Ada nubuat profetis. Itu maka ditampilkan Yohanes di situ. Kemudian Yesus dibaptis. Pembaptisan ini jangan kita artikan bahwa Yesus berdosa lalu dia harus dibaptis, tapi ini lebih sebagai peresmian, pewahyuan Yesus ini sebagai Allah yang punya misi, anak Allah yang punya misi, dan ini diresmikan di sini, diumumkan di sini, diwahyukan, supaya orang sejak awal tahu bahwa dia memang punya misi dua itu nanti, anak Allah dan hamba yang menderita. Bagaimana dia Mesias yang melaksanakan misinya dengan penderitaan. Itu ditunjukkan di sana. Kemudian, ini maka saya katakan pembaptisan Yesus ini ya dia dinyatakan segera setelah dibaptis itu dia dinyatakan siapa dia itu, lalu dia dibawa ke padang gurun. Ini yang kita lihat, kita bahas di sini. Ya, konteksnya itu. Nah, oke, kita lihat ya yang sudah kita pelajari kemarin unsur iman fundamental kita, Yesus Kristus anak Allah, segera setelah dimaklumkan pembukaan itu langsung disusul kata-kata ini. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.
Ini mudah kita pahami. Pertama, ini sedikit saya ajari kalian namanya kritik historis. Jadi ketika mempelajari sebuah teks, kita analisa teksnya. Hanya ini aja, saya tidak akan selalu berikan ini karena itu tugasnya para ahli ya, untuk mendalami secara detail, menganalisa teks atau kata kalimat per kalimat. Nah, ini saya beri satu contoh, bahwa teks ini ada suatu yang janggal. Karena dikatakan seperti ada tertulis. Ketika Anda mendengar kata ada tertulis, ini merupakan cara Markus mengungkapkan kutipan Perjanjian Lama, kutipan kitab suci. Itu artinya ada tuh. Ada beberapa variasi ya ketika dia membuat kutipan Perjanjian Lama, bentuknya macam-macam ini. Ya, dia punya formulasinya tuh bisa ini ya, caranya ini misalnya dia katakan secara langsung ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya seperti kita baca tadi. Jadi langsung dia tunjuk kitabnya. Kadang-kadang dia katakan seperti Musa mengatakan. Nah, itu maksudnya ke hukum Musa, ke Torah. Atau ini misalnya Musa memberi izin. Nah, itu langsung kita tahu di pasal mana di dalam Torah. Kadang-kadang dia tidak katakan apa-apa. Cuma dia katakan yang ada tertulis dalam, ya, yang ada tertulis. Nah, itu di mana kita tidak disebut. Nah, orang harus mencari kira-kira di mana teks itu. Itu umum, tapi dia mengutip Perjanjian Lama. Itu teknik yang dipakai Markus. Dan di sini jelas dia katakan seperti ada tertulis, artinya dia mengaitkan cerita ini dalam hubungannya dengan Perjanjian Lama. Jadi Yesus tidak dipahami sebagai peristiwa yang muncul tanpa sejarah, tapi ini adalah realisasi dari janji-janji Perjanjian Lama. Tapi cara Markus mengutip ini agak janggal, tetapi dia punya maksud teologis yang dalam sekali. Jadi ini sepertinya disengaja, bukan dia salah mengutip. Apa itu? Yaitu dia mengutip ini seperti ada tertulis kitab Nabi Yesaya, dia mengutipnya dari tiga bagian ini. Dia hanya bilang dari kitab Nabi Yesaya, ya, dalam kitab. Padahal teks ini ada dalam Keluaran 23 ayat 20 versi Septuaginta, ada dalam Maleaki pasal 3 ayat 1 dan Yesaya 40 ayat 3. Ayat 2 ini mengacu ke Keluaran 23:20 dan 3 ayat 1. Kalau lihat kalimatnya, sebetulnya dia lebih dekat dengan Keluaran 23:20. Ya, aku mengutus seorang malaikat, ini utusanku, malaikat itu sama dengan utusan, berjalan di depanku mendahului engkau. Ini sebetulnya korelasinya dekat sekali. Tapi secara teologis, dia lebih dekat dengan Maleaki. Lihat aku menyuruh utusanku agar aku mempersiapkan jalan di hadapanku. Ini mengacu ke teks di Maleaki yang berbicara tentang munculnya nabi yang akan mempersiapkan kedatangan Mesias di akhir zaman. Jadi pengharapan eskatologis. Dan nabi yang disebutkan di sini adalah Elia. Kalau dilihat di nanti di pasal 4 ayat 5, dia mengacu ke Elia. Nah, saya hanya katakan kepada Anda, dia mengutip dari tiga sumber, tapi dia bilang dari kitab Nabi Yesaya. Nah, secara ilmiah mestinya kita katakan, Markus itu keliru, salah. Apakah benar demikian? Ya, ada benar yang dia salah. Karena ini gabungan dari tiga, dia bilang satu. Nah, menarik. Ini namanya teks kritik historis. Orang mempelajari teksnya. Nah, kalau Anda mempelajari teksnya, Anda akan menemukan teks-teks kuno. Jadi jangan lupa ya, Alkitab kita sekarang, perjanjian baru maupun perjanjian lama yang kita miliki, itu teksnya itu diambil dari manuskrip-manuskrip kuno yang beragam. Ada namanya kodeks-kodeks, kemudian ada namanya papirus, ya, yang lebih kecil ya. Nah,
Ini kodeks yang tertua, misalnya ya, kodeks yang cukup tua ya, Alexandrinus, kemudian teks-teks Bizantium. Ini yang banyak juga dulu dipakai ya, yang siapa itu ada pendeta yang mengatakan ini justru teksnya yang asli ya. Ya, dia tidak mengerti bagaimana proses pembentukan teks itu, dia bilang Bizantin ini yang asli. Ya, ini dia ini dua teks manuskrip, ada beberapa yang lain itu mengatakan tertulis dalam kitab para nabi. Jadi dia tidak pakai kitab Nabi Yesaya, tapi dia bilang dalam kitab para nabi. Tetapi teks yang kuno yang lebih kuat yang banyak dipakai untuk kanon kita karena usianya masih lebih awal dan di dalam kritik teks dia dianggap lebih mumpuni ya, lebih bisa dipercaya. Itu misalnya Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus itu mengatakan dalam kitab Nabi Yesaya, bukan dalam kitab para nabi. Jadi persis seperti yang kita punya sekarang. Nah, yang mana yang lebih benar? Nabi Yesaya ataukah dalam kitab para nabi? Kalau kitab para nabi tentu Maliaki bisa masuk. Nah, dalam teori kritik historis, kritik teks, teks yang lebih sulit, yang lebih tidak masuk akal, itu umumnya dinilai lebih asli. Itu teori di dalam kita mempelajari kritik teks. Nah, dalam hal ini, apa yang Anda lihat, yang lebih sulit dipahami dan kurang masuk akal, yaitu dari kitab Nabi Yesaya. Ini kan lebih sulit. Karena itu ini dianggap lebih asli, apalagi teks-teks ya, kodeks-kodeks yang memakai itu jauh lebih tua. Kemudian orang lalu menyimpulkan ungkapan dari kitab para nabi itu mungkin usaha kemudian karena dilihat ini kurang pas, ya, dari kitab Nabi Yesaya dianggap kurang pas, lalu dikoreksi menjadi dalam kitab para nabi. Nah, itu maka dia adalah sekunder dia. Nilainya lebih rendah. Nah, kita mau yang lebih asli, maka kita pertahankan dalam kitab Nabi Yesaya. Nah, ini ada teori banyak ya yang mengatakan mengapa Markus memakai dari Yesaya bukan dari para nabi. Ini mungkin teks utamanya yang dia kutip itu dari Yesaya paling panjang, jadi dianggap mewakili, atau mungkin bobot profetisnya lebih dikenal daripada nabi-nabi lain, dia ambil Yesaya saja. Atau dia mungkin menggunakan ada kumpulan-kumpulan teks kuno yang oleh komunitas Kristen dulu dianggap ini tulisan dari Yesaya, ya lebih terkenal di situ. Dan sebagainya sudah kita tidak mempermasalahkan apa yang lebih lanjut diperdebatkan oleh para ahli. Yang jelas bahwa penyebutan Yesaya dalam kitab Yesaya bukan suatu kesalahan, tetapi strategi teologis. Jadi teknik yang dipakai oleh Markus untuk menunjukkan pesan teologisnya yang sangat dalam. Dan dia sebenarnya tidak ngawur, karena di dalam teks Yunaninya, bunyinya sebetulnya memang bisa seperti yang dikatakan oleh Markus juga. Ya, dia memakai juga teks Yunaninya. Nah, sekarang apa teologi apa yang dia mau sampaikan? Pertama, tadi kan saya sudah tunjukkan ya, dia ke Keluaran 23 dan ke Maliaki pasal 2 sampai 3:15. Intinya gini. Pertama, ayat ini seperti ada lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan baginya. Ini mengacu ke Maliaki ya, yang di pasal 2:17 ini yang berbicara tentang kedatangan Tuhan untuk mengadili dan memurnikan umatnya. Dia akan datang dan biasanya mengacu ke zaman akhir. Nah, ketika dia datang untuk mengadili umatnya dan memperbaharui mereka, akan muncul nabi yang mendahului, yang menyiapkan jalan kedatangan Tuhan ini.
Dan nabi itu kemudian diidentifikasi oleh Maliaki sendiri adalah Elia. Jadi dia bilang itu adalah Elia. Karena di dalam nubuatan Maliaki akan muncul Elia. Ini, ya. Nah, dalam terang ini Markus lalu menggambarkan Yesus adalah Tuhan yang datang ini, yang akan mewujudkan zaman akhir itu, dan dia didahului oleh nabinya, yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi dia menampilkan Yohanes Pembaptis ini adalah Elia yang dinubuatkan oleh Maliaki. Jadi pertama, kita menemukan konsep Yesus itu Mesias, Tuhan yang datang di akhir zaman atau di zaman akhir yang akan membaharui umatnya. Ya. Dan dia didahului oleh Yohanes Pembaptis. Itu bagian pertama. Ya, itu yang kita dapat. Lihat aku menyuruh utusanku. Kemudian dia mengatakan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Ini dia ambil dari Yesaya 40 ayat 3. Dan kalau baca ini, ada suara yang berseru-seru. Ini mengacu kepada nabi yang berseru supaya Israel menyiapkan jalan pulang dari pembuangan Babel, jadi kembali dari Babilonia menuju ke Palestina. Dan untuk itu, dia harus melewati padang gurun Arabia Utara. Ya, kalau Anda lihat ya bulan sabit begitu lalu turun ya masih hafal peta dari Mesopotamia dan Kanaan dari Babel, dia tidak bisa motong apa itu padang gurun Arab yang bawah tengah itu tidak mungkin, itu kan sangat berbahaya. Karena itu biasanya orang naik sedikit dulu mengambil arah bulan sabit, lalu dia akan memotong padang gurun Arabia Utara atau Syria, baru kemudian masuk ke Kanaan. Itu jalur perjalanan mereka dari Babel kembali ke Kanaan. Nah, Yesaya menubuatkan akan ada suara yang berseru-seru. Teriak-teriak, siapkan jalan ini. Karena Tuhan akan datang dan dia akan melewati padang gurun itu. Karena itu jalan yang akan dilewati ratakan. Ya, perbaiki, siapkan semua. Karena Tuhan. Lalu, oleh Markus, dia mengubah teks itu. Jadi dia mengubah teks yang ditulis itu dan dia ganti mengikuti apa yang ditulis oleh Septuaginta. Jadi di dalam versi Septuaginta, teks itu dapat disusun sedemikian rupa karena dia tidak punya koma di Septuaginta, sehingga susunannya dia akan bisa menjadi seperti ini. Kalau Anda ikuti Septuaginta, dia akan menjadi begini. Ada suara yang ini, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Ini. Jadi di dalam teksnya itu dia tidak pakai koma di sini seperti kalau di Yesaya jelas ada suara yang berseru-seru. Itu langsung ada tanda di dalam bahasa Ibrani-nya itu harus berhenti. Lalu persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Di padang gurun persiapkan jalan untuk Tuhan. Itu di dalam teks Ibrani. Tapi di dalam teks Yunaninya, saya berikan Anda di dalam apa itu makalahnya, itu ada suara yang berseru-seru di padang gurun persiapkannya. Tidak ada komanya di situ. Dia langsung. Sehingga orang bisa membaca seperti ini. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, lalu titik doanya diubah, dipindah. Jadi bukan seperti di Yesaya, ada suara yang berseru-seru, lalu persiapkan, tapi ini dipindah ke depan. Jadi dengan kata lain, ada perubahan sekarang. Yang berseru-seru di sini ada di padang gurun itu adalah yang ngomong. Jadi itu perbedaannya cuma di sini.
bahwa Markus mengubah, bukan mengubah ya, dia sebetulnya mengikuti teks Septuaginta, tapi memberi makna baru teks ini. Teks nubuatan Yesaya tentang munculnya seorang perantara, orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Akibatnya apa? Kalau dulu Nabi berseru-seru supaya umat menyiapkan jalan di padang gurun bagi Tuhan, ini yaitu padang gurun Arab Utara, itu sekarang menurut Markus, Nabi inilah, suara itulah yang ada di padang gurun, suara yang berseru-seru di padang gurun. Siapa? Yohanes Pembaptis. Dia berseru-seru di padang gurun. Apa yang dia serukan? Supaya menyiapkan hati kita bagi kedatangan Mesias, yaitu bagi Yesus. Ini dia, teologisnya kuat sekali. Dengan cara ini dia menunjukkan bahwa Yohanes ini adalah nabi pemenuhan nubuatan Perjanjian Lama, mempersiapkan kedatangan Mesias yang juga sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, bahwa Mesias ini akan datang di zaman akhir, yang akan membaharui umatnya. Biasanya ditandai dengan mereka akan dipenuhi dengan roh Allah. Mereka dibarui. Dan yang mempersiapkan itu adalah dulu Elia, sekarang diwujudkan Elia itu digenapi di dalam Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun Yudea, yaitu di sebelah utara Laut Mati. Jadi bukan lagi padang gurun Arab, tetapi padang gurun Yehuda di utara Laut Mati, di mana Yohanes Pembaptis membaptis pria-pria. Jadi dengan kata lain, padang gurun ini sudah berubah tempatnya, tetapi sekaligus ditegaskan Yohanes ini menyiapkan jalan Tuhan. Dialah Elia yang baru, dan Yesus ini Mesias, Tuhan yang dinantikan di akhir zaman atau di zaman akhir. Itu bagus sekali ya bagaimana Markus mengolah teks Perjanjian Lama dan memberi makna yang sangat dalam. Dengan demikian, apa yang dia wartakan nanti bahwa Yesus Mesias anak Allah ini sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Jadi bukan sesuatu yang baru sekali, ini adalah kelanjutan dari karya keselamatan Allah di dalam Perjanjian Lama. Gitu. Itu ya poin pertama yang kita lihat. Kemudian kita masuk ke pelayanan Yohanes di ayat 4 sampai 8. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Perhatikan ini. Langsung demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Ini setelah hampir 3 abad, ya, mulai Nehemia, Esra, Nehemia, itu terjadi vakum, tidak ada nabi, nabi yang kanonik kita tidak dengar. Sekarang tiba-tiba muncul Yohanes Pembaptis. Musa dulu pernah diberitahu, dinubuatkan akan ada nabi besar yang datang sesudah engkau. Dan itu mengacu ke zaman akhir. Dan banyak yang menangkap nabi itu adalah Yohanes. Dia menyiapkan zaman akhir. Sehingga zaman Yesus itu nanti tampak seperti zaman akhir. Mulainya sesuatu kehidupan yang baru. Dia dianggap pemenuhan nubuatan mesianik ini. Dan orang lalu katakan, apa yang dilakukan oleh Yohanes memang
Di zaman-zaman itu, sebetulnya lebih dulu dari sedikit, ada gerakan-gerakan religius yang luar biasa banyaknya. Ada gerakan kaum Saduki, Farisi, Eseni di zaman abad-abad pertama itu. Nah, orang lalu menduga jangan-jangan Yohanes ini bagian dari gerakan agama ini. Tapi ada yang istimewa pada Yohanes. Kalau kelompok Farisi, kelompok Saduki, Eseni, itu mereka gerakan religius kita, mereka itu menampung anggota-anggota. Lalu dia membentuk kelompok sendiri yang eksklusif, memisahkan diri dari kelompok lain. Oh, saya kelompok Farisi, oh, saya kelompok Saduki, saya kelompok Eseni. Dia punya komunitasnya sendiri. Walaupun tidak benar-benar terpisah sekali dari orang lain, tetapi mereka merasa kami ada kelompok eksklusif. Yohanes tidak. Dia tidak cari anggota. Yohanes cuma mewartakan pertobatan itu dan mewartakan kedatangan Yesus. Hanya itu. Dia tidak meskipun dia punya murid, tapi dia tidak pernah menggalang apa itu suatu komunitas khusus, tapi semua dibawa kepada Kristus. Ya, yang dia bawa betul-betul dia menyiapkan jalan untuk Kristus. Jadi, nah, dikatakan dia pergi ke padang gurun, Anda harus ingat. Jadi teks-teks kita itu penuh dengan makna-makna simbolis. Begini, saya harus ingatkan kalian ketika kita membaca teks suci, jangan kita seperti anak kecil ya. Oke lah, masih kecil awal baru belajar gitu, nggak apa-apa. Anda berpikir apa yang dikatakan di dalam kitab suci, ya itulah ceritanya begitu. Ya sudah, seperti itu historisnya jalan. Semua terjadi seperti itu, harfiah begitu. Nah, itu untuk tahap awal. Kita ikuti saja supaya kita menemukan pesannya. Tapi kalau Anda mempelajari lebih dalam teks-teks ini, Anda harus ingat bahwa teks ini ditulis jauh kemudian setelah kebangkitan Yesus, setelah iman akan Yesus ada, setelah orang mulai memberi kesaksian-kesaksian tentang Yesus. Lalu teks ini dibuat sebagai kesaksian iman bagi orang di zaman dia yang hidup jauh sesudah Yesus, yang punya problem latar belakang beragam, termasuk Markus ini latar belakang penderitaan yang luar biasa. Sehingga narasinya itu sangat dipengaruhi oleh hal itu. Jadi dia tidak bercerita begitu saja, tetapi dia menunjukkan situasi umat di zamannya. Lalu mencoba membaca situasi itu di dalam terang imannya akan Yesus Kristus. Saya beri contoh. Di sini diceritakan Yesus dibaptis dan orang banyak dibaptis. Apakah Anda bisa membayangkan zaman dulu, ya, tiba-tiba orang itu muncul tokoh yang bernama Yohanes. Kok tiba-tiba membaptis? Orang banyak berduyun-duyun datang, gempar kan? Lalu Yesus sendiri datang, padahal Yesus kan saudara Yohanes. Kalau kita lihat di dalam ceritanya, dia masih saudara. Tapi seperti tidak kenal. Dan dia minta dibaptis. Nah, secara logika, secara historis, kalau kita pelajari itu, kita harus berhenti sebentar. Apa ini benar kejadiannya seperti itu? Mungkin nggak kejadiannya seperti itu? Gempar orang-orang Yudea. Tidak pernah di dalam sejarah Israel muncul seorang nabi yang begitu dihormati, begitu disegani, langsung orang datang minta dibaptis oleh dia. Nabi biasanya justru ditolak. Tapi apa yang terjadi pada Yohanes? Dia lihat orang dari berbagai wilayah datang. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Ini kan suatu kesaksian iman, jelas ini ada bentuk hiperbol, ya, membesar-besarkan, tetapi tekanannya
adalah mencoba memperkenalkan siapa Yesus kepada orang di zamannya di dalam terang iman mereka. Mereka sudah dibaptis, kan ketika orang menjadi Kristen mereka dibaptis, ada upacara-upacara yang sudah mereka jalani, lalu itu semua itu diberi makna, diberi dasar, lalu ada cerita Yohanes membaptis, Kristus dibaptis. Tapi pembaptisan Yohanes tidak sama seperti pembaptisan umat gereja awali. Jangan, oh ini nah sama. Tidak. Dia beri makna-makna yang berbeda. Jadi itu harus diperhatikan konsep yang demikian supaya kita tidak seperti anak kecil melihat teks itu oh, persis begitu terjadinya ya. Coba mulai kritis, tapi juga tidak apatis. Nggak terjadi enggak. Karena ceritanya sudah dibuat, orang harus masuk di dalam cerita itu, nikmati cerita itu. Anda masuk di dalam cerita itu ketika membaca teks-teks naratif, mencoba membayangkan situasi apa yang digambarkan itu, lalu mengambil maknanya. Jangan diubah juga ceritanya. Jangan diubah ceritanya. Jadi dia akan terus terima itu seperti apa adanya. Karena penulis di dalam memberi kesaksian, dia memberi tiap detil cerita itu, dia memiliki makna simbolisnya. Dia berikan pesan-pesan simbolisnya. Nah, itu kalau Anda buang, Anda ganti, nanti hilang maknanya. Jadi jangan diubah-ubah. Ya. Nah, sekarang kita lihat, dia katakan di padang gurun. Ya. Di dalam Alkitab, padang gurun itu ambivalen maknanya. Dia bisa tempat pencobaan, tempat kematian, wilayah kuasa jahat di situ ada apa itu ular yang bisa mematikan. Ya. Tempat nanti ada Azazel yang akan memakan orang dan sebagainya. Jadi tempat yang mengerikan. Di situ orang mati nanti dimakan. Tapi padang gurun juga kadang-kadang punya makna positif. Ya. Di situ orang berjumpa dengan Allah. Di situ Elia bertemu dengan Tuhan. Di situ juga ada pembaruan perjanjian, pembentukan umat Israel. Punya nilai-nilai positif, tidak selalu negatif, tidak selalu positif, ya, tergantung konteksnya. Nah, di dalam Markus, padang gurun yang dia baca, yang dia tampilkan, ini adalah, saya boleh katakan, ini tempat eksodus baru, awal zaman Mesianik. Karena Yohanes khotbahnya di padang gurun, membaptis di padang gurun. Inilah awal zaman Mesianik, zaman baru yang yang zaman akhir yang dinantikan itu sekarang di sini terjadi. Dan awal pemulihan relasi dengan Allah. Ini kan ini sekarang dibarui karena ini pembaruannya mulai sekarang. Yang dinantikan nanti nas bagi Markus terjadi sekarang dan dimulai di padang gurun oleh Yohanes Pembaptis. Jadi di padang gurunlah Yohanes menyerukan pertobatan dan pembaptisan pengampunan dosa ini. Ini dia menyerukan di situ hal yang esensial yang dia serukan di sana kalau Anda perhatikan itu dia menyerukan baptis pertobatan. Kalau saya baca teksnya itu sedikit dah. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptis pertobatan yang membaptiskan baptis pertobatan. Itu di dalam Alkitab lama TB1 itu dibuat di dalam bentuk perintah. Demikian langsung tampil di padang gurun dan berseru, bertobatlah kerajaan ini, berilah dirimu diampuni dosamu ya. Dia sedikit ubah di situ, tapi itu di dalam teks aslinya bukan kalimat langsung. Ya, jadi seperti yang kita lihat sekarang ini di padang gurun memberitakan baptis tobat untuk pengampunan dosa. Ini baptis tobat untuk pengampunan dosa. Ini tekanannya baptis tobat, pengampunan dosa seperti Yom Kippur. Karena ini apa? Menyiapkan kedatangan Allah yang eskatologis. Bukan seperti baptisan Kristen sekarang kita dibaptis, dosa kita diampuni, kita menjadi anak Allah, kita dimasukkan ke komunitas Kristen, ya, menjadi orang Kristen. Bukan di situ.
ini lebih ke supaya orang tobat melakukan perubahan radikal untuk menyambut kedatangan Mesias ini yang digambarkan sebagai kedatangan yang eskatologis. Ya, itu. Nah, reaksi orang, jadi ini saya katakan kepada Anda supaya memahami perbedaan ini. Ya, ini di TB1 katakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa. Mestinya pertobatan untuk pengampunan dosa, gitu aja, tidak ada kalimat langsung begitu. Ya, di dalam pertobatan, perubahan cara hidup secara radikal itu yang mau dicari, suatu pembalikan arah yang eksistensial. Nih, menjadi tanda konkret komitmen untuk mau hidup baru menyongsong akhir zaman, zaman akhir yang ditandai dengan datangnya Mesias itu. Nih. Nah, dengan menerima baptisan, orang menyatakan kesediaannya meninggalkan dosa dan mempersiapkan diri menyambut karya Allah yang akan datang. Jadi ini masa mesianik mereka mau terima. Ya. Mempelai hidup baru dibebaskan dari kuasa dosa, tapi ini bukan baptisan Kristen, tidak identik ya. Dan ini tindakan simbolik eskatologis sebagai persiapan penghakiman Allah. Jadi Anda baptis tobat, pengakuan supaya nanti ketika Allah datang untuk menghakimi, karena kedatangan Mesias itu kan ada unsur penghakiman. Itu jangan sampai Anda dihancurkan. Maka dibuatlah pengakuan dosa dan itu dilakukan secara publik. Ya, bukan pribadi-pribadi orang ngaku dosa, tapi publik di situ. Dan nah itu Yohanes memberikan pembaptisan itu ada unsur pengampunan dosa. Oke, nanti kita lihat sedikit perbedaannya dengan baptisan Yesus. Sekarang ditampilkan gaya hidup Yohanes. Sekali lagi, fokus dari Markus mau menunjukkan Yohanes, Yesus, semua adalah penggenapan perjanjian lama. Karena itu sekarang dia gambarkan gaya hidup Yohanes. Seperti apa? Memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Begitu kita baca ini, kita langsung ingat Elia. Elia di 2 Raja 1:8 memakai pakaian itu. Jadi dia adalah Yohanes Pembaptis ini adalah Elia yang baru. Dan dia makanannya belalang dan madu hutan. Jadi ini gambaran dari orang yang makan hidup sederhana. Dan itu makanan wajar di padang gurun. Yaitu apa? Belalang dan madu hutan. Artinya apa? Menurut Bapak Gereja, misalnya katakan, ini merupakan identifikasi manusia yang bebas dari dosa, yang berpakaian seperti ini, manusia memakai pakaian-pakaian alami, itu bebas dari dosa dan mengenakan ya pakai hadiah dari Tuhan. Bulu unta, ikat pinggang kulit itu hadiah dari Tuhan. Tanda manusia yang bebas. Nah, dia katakan ya ini juga simbol ya dari gaya hidupnya ikat pinggang kulit kemudian belalang dan madu hutan ini juga pakaian apa makanan yang natural alami bukan makanan apa ini kalengan ya pabrikan tapi alami dia hidup gaya sederhana tapi dengan cara ini dia menampilkan Yohanes ini ada di padang gurun dia hidup sesuai dengan cara hidup orang di padang gurun sederhana tapi itu makanan alami mereka karena dia posisinya di padang gurun seperti Elia dia tokoh pembaharu yang jauh dari kota Yerusalem yang seringkali menjadi simbol kejahatan. Seperti Elia yang bertarung dengan Raja Ahab, ya, kemudian nanti juga Yoram. Bagaimana dia Ahasia, bukan Yoram tapi Ahasia, Ahab dan Ahasia, di mana dia sebagai nabi seringkali harus menghadapi kekuatan dunia penguasa yang seringkali disimbolkan dengan si jahat. Itu, maka dia jauh dari pusat yang korup. Nah, ini kita lihat bagaimana dia menampilkan Yohanes Pembaptis itu seperti Elia.
baik dari segi makanan maupun pakaian, juga tempatnya. Sehingga kita betul-betul dibawa kepada gambaran yang sebenarnya, keyakinan sebenarnya, iman, bagaimana pembaharuan itu terjadi, sesuai juga dengan garis profetis Perjanjian Lama. Itu. Jadi bagus bagaimana Markus meyakinkan kita. Kedua, ini reaksi orang sangat mengharukan. Ya, seperti saya katakan tadi, ini jelas hiperbolis. Itu pasti ya. Karena dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Nah, itu nanti kayak apa? Apa nggak pada tabrakan di situ berapa orang datang kepada Yohanes? Gimana dia nyemplungkan, nenggelamkan orang, baptis orang di sana. Tapi ini kan bentuk hiperbol yang mau menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh Yohanes ini memiliki daya tarik yang luar biasa. Dan umat sepertinya siap dan mau melakukan pembaruan ini. Itu sesuatu yang jarang. Tetapi kita lihat reaksi mereka luar biasa. Sehingga dampaknya sangat besar. Walaupun kita nanti dikagetkan tiba-tiba gerakan yang begitu hebat kan hilang. Yohanes ditangkap selesai. Lalu Yesus yang maju. Apakah gerakan yang begitu dahsyat hilang dalam sekejap karena Yohanes ditangkap lalu selesai? Ya. Ini masyarakat yang begitu semangat menyambut pembaruan rohani ini. Ini, inilah saya katakan bentuk hiperbola. Tetapi gerakan Yohanes ini jelas gerakan religius yang berbeda dari kaum-kaum Saduki maupun kelompok Farisi, Eseni, dan sebagainya. Tapi ini sangat berpengaruh besar mengajak orang kepada pertobatan. Ini. Jadi saya katakan tadi makanannya semua ya, identitas dia menekankan dia sebagai apa ini bentuk dari manusia yang sudah bebas. Tapi bukan ini askese ya, jangan lihat, oh Yohanes beraskese. Enggak, itu makanan wajar di padang gurun. Dan juga sekarang ada gerakan yang mau mengatakan bahwa Yohanes itu tidak makan belalang, tetapi makan buah belalang dari pohon. Saya katakan itu hanya mengalihkan karena orang tidak tahu bahwa belalang itu bisa dimakan mungkin. Tapi itu makanan yang lasing dan kalau Anda baca di dalam Imamat, belalang itu termasuk binatang yang halal ketika dimakan. Ini makanan yang halal, ya. Jadi jangan tidak perlu diubah menjadi itu buah belalang karena orang takut makan belalang, ya. Dan itu benar-benar itu akris itu memang belalang di situ bukan buah belalang, ya. Nih, nubuatnya tentang yang lebih berkuasa, ini kemudian ia memberitakan, ini puncak dari pewartaan Yohanes ketika dia membaptis lalu mewartakan ini. Ia memberitakan, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudusnya. Ini kita mulai lihat kerendahan hati Yohanes, tetapi juga perbedaannya dengan Yesus yang menjadi banyak perdebatan di antara para ahli. Ya, pertama dia, ini ya saya tidak bahas panjang lebar, bagaimana Yohanes sangat rendah hati, dia mengatakan dia yang lebih berkuasa daripada aku. Ini betul-betul dia mengakui dengan besar hati bahwa yang datang ini jauh lebih besar dari dia. Bahkan membuka tali kasutnya. Itu tugas seorang hamba pun dia tidak layak. Dia begitu mengagungkan orang yang akan datang ini. Dan ia hanya bentara yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Hanya pendahulu, bukan pusat keselamatan. Dia pembawa berita, dia pembawa sabda, bukan sabda itu sendiri. Ini dia tahu, dia sadar posisinya. Dan ini yang selalu harus menjadi kesadaran kita juga ya di dalam pewartaan kita. Menyadari siapa diri kita di hadapan Allah. Ya, bahwa dia lebih berkuasa daripada aku itu selalu ditekankan soal
kerendahan hati Yohanes dan dia fokus pada mempersiapkan jalan agar orang bisa menerima Mesias itu. Ini Yohanes membaptis dengan air. Ini perbedaan Yohanes dan Yesus itu ada dua ini sebetulnya. Ide dasar, ya, hal yang paling esensial yang membedakan Yohanes dan Yesus selain bahwa Yohanes itu pemberita sabda, Yesus itu sabdanya. Yohanes mengacu kepada keselamatan membawa orang dan Yesuslah keselamatan itu sendiri. Nah, di sini yang paling esensial ditunjukkan oleh Yohanes sendiri, yaitu dia membaptis dengan air, yaitu tanda pertobatan, metanoia. Orang mau membaru hidup secara radikal. Sedangkan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. En pneumati hagiu. Saya pernah membahas tentang pembaptisan Roh Kudus dan api. Masih ingat ya, saya pernah bahas itu. Yang banyak muncul di dalam Injil Lukas. Yang kemudian api itu kan ditulis Roh Kudus dan api. Yang mungkin satu bentuk hendiat. Di mana Roh Kudus dan api ini mengacu, khususnya di dalam Lukas, jelas sekali mengacu kepada peristiwa Roh Kudus. Orang selalu kaitkan ke sana. Tetapi khususnya di dalam Injil Matius misalnya, di mana api itu sering dikaitkan dengan penghakiman. Jadi kapak sudah tersedia. Siapa yang nanti tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dia akan dibuang, ditebang, dan dibuang ke dalam api. Itu kan api itu pengadilan. Dan itu mengacu ke zaman akhir. Jadi Yesus akan dilihat sebagai hakim eskatologis. Gitu. Jadi Anda harus lihat nuansa yang diberikan oleh penginjil, khususnya Lukas dan Matius, di mana pembaptisan dengan roh, ya, bisa ditangkap sebagai peristiwa pembaptisan waktu Pentakosta, tetapi terutama kalau kita kaitkan dia Roh Kudus dan api mengacu ke penghakiman di akhir zaman. Dialah nanti yang menjadi hakim di zaman akhir. Sehingga kalau kita lihat dua makna ini, Yohanes sebetulnya sudah menunjukkan, saya ini apa sih? Saya ini membaptis orang, menyiapkan orang supaya dia bertobat agar tidak kena di dalam penghakiman. Tidak hancur di dalam penghakiman. Nah, ini yang datang ini, hakimnya yang akan menghakimi kalian. Dia akan membaptis kalian dengan Roh Kudus. Itu. Kalau kita lihat di dalam perspektif Matius dan Lukas, ya, bagaimana memandang itu. Nah, ini tetap di dalam pandangan-pandangan para ahli, ya, baik yang melihat dari segi kritik historis, kemudian dari segi naratif. Makna ini banyak diperdebatkan. Nah, saya coba memberikan beberapa pandangan orang. Nah, tentu saya ambil nanti pandangan saya sendiri. Bagaimana menyimpulkan pandangan-pandangan orang itu. Misalnya yang dari kritik historis, ya, dari Dunn misalnya, dia katakan bahwa cerita ini, baptisan dengan roh, ini dia katakan karena dia ngambil dari kritik historis. Dia katakan bahwa ini mencerminkan pengalaman gereja perdana setelah kebangkitan Kristus, khususnya dalam peristiwa Pentakosta. Jadi cerita ini dibuat setelah orang Kristen perdana itu mengalami peristiwa Pentakosta. Lalu di dalam terang peristiwa Pentakosta itu, lalu dia nyatakan, dia beri kesaksian bahwa Yesus membaptis dengan roh.
Dia memberikan roh. Dan itu tergenapi di dalam peristiwa Pentakosta. Nah, ini dia itu. Jadi ini adalah refleksi gereja sesudah Paskah. Dia coba menggambarkan refleksi bagaimana Yesus memberi mereka Roh Kudus, lalu ditunjukkan di situ Yohanes sudah pernah mengatakan, dia yang akan datang yang lebih berkuasa daripadaku akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini dia kata, oh, Yohanes sudah mengatakan itu. Ini refleksi mereka. Itu cara pikir dari Dan. Nah, jadi Yohanes dibaca dalam terang pengalaman roh yang membentuk identitas gereja. Karena mengapa gereja berdiri? Bagaimana gereja mulai muncul? Itu kan dari peristiwa Pentakosta. Mereka menerima baptisan roh di situ. Ini lihat ya. Kemudian Jul Markus, dikatakan, ini adalah bentuk proleptik. Nah, ini memang banyak dari ahli-ahli kritik historis itu sering memakai bahasa proleptik. Artinya dia menunjukkan ke depan kepada realitas yang belum terwujud dalam narasi Markus. Jadi sebenarnya ada cerita apa yang terjadi nanti, dan ketika teks ditulis yang nanti itu sudah terjadi. Nah, ini dibuat di sini supaya ya orang ketika membaca nanti ini, orang sudah melihat, oh ini sudah dinyatakan dulu, sudah dinubuatkan dahulu. Yaitu bentuk proleptik. Jadi dia menunjuk ke depan, ya, cerita ini menunjuk ke apa yang nanti terjadi. Tapi ketika ditulis, hal itu sudah terjadi. Itu. Nah ini, roh memang turun atas Yesus, tetapi baptisan roh atas umat tidak digambarkan secara eksplisit, nanti baru pada peristiwa Pentakosta. Jadi janji ini berfungsi sebagai antisipasi teologis yang menghubungkan Injil dengan kehidupan gereja sesudah Paskah. Itu gereja yang menerima Roh Kudus. Hmm. Markus menekankan dimensi redaksional. Markus menulis bagi komunitas yang telah mengenal pengalaman roh, sehingga pembaca memahami bahwa janji tersebut telah digenapi dalam kehidupan gereja. Jadi itu. Jadi mereka ketika teks ditulis, gereja awali sudah mengalami roh. Lalu ketika mereka membaca teks ini, kesaksian yang dibuat oleh Markus ini, oh mereka katakan, ya kami sudah mengalami apa yang ditulis oleh Yohanes. Itu gaya proleptik. Nah, Wright katakan sedikit berbeda. Wright itu kan lebih melihat dari eklesiologi, gambaran tentang gereja, bagaimana gereja bertumbuh, berkembang. Nah, dia menempatkan baptisan roh dalam kerangka restorasi Israel. Jadi, pencurahan roh menandai berakhirnya pembuangan rohani Israel dan mulai ciptaan baru, karena roh ini ketika roh dicurahkan akan terjadi pembaruan. Nah, Yesus sebagai Mesias menghadirkan momen ketika janji para mandi tentang roh mulai digenapi. Jadi mulai zaman Yesus, mulailah zaman baru ini, di mana semua orang dipenuhi dengan roh. Jadi baptisan roh bukan sekedar pengalaman individual, tetapi tanda bahwa kerajaan Allah sudah direalisasikan di dalam sejarah. Jadi itu maksudnya. Nah, saya coba membuatnya menjadi lebih sederhana. Bagaimana memahami pembaptisan roh? Ya, itu terlepas dari apa yang dikatakan oleh tiga ahli ini ya, mereka berdebat, masih ada banyak, ini kayaknya perwakilan yang saya berikan kepada Anda. Tapi yang jelas bahwa pembaptisan roh ini memiliki yang saya katakan tadi dimensi eskatologis, dimensi akhir, zaman akhir. Ya, di dalam tradisi Yahudi, zaman akhir itu kan ditandai dengan pencurahan roh, di mana semua orang akan mendapat roh. Ya. Dan Yohanes katakan, orang yang lebih besar dari aku ini, yang aku tidak layak membuka tali kasutnya pun, dia inilah yang kita nantikan di zaman akhir.
Yang tandanya adalah, salah satu tandanya, dia akan mencurahkan rohnya. Tuh. Lalu kita kan ketika berpikir tentang eskapon, zaman akhir, yang kita pikirkan seakan-akan nanti akhir zaman. Yesus datang, sudah selesai. Dunia kiamat. Bukan di situ. Itu yang harus kita patahkan, ya, pemikiran yang demikian. Karena yang dimaksud sekarang dengan zaman akhir, yaitu zaman ketika terjadi pembaruan radikal di dalam kuasa roh. Kapan itu terjadi? Yohanes sebetulnya melihat mulai dengan kebangkitan Yesus yang sudah dia rintis dengan hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Tapi mulainya itu dirintis mulai dari peristiwa kebangkitan, di mana Yesus memberikan rohnya. Kalau Anda baca misalnya di dalam Injil Yohanes, ketika para murid melihat Yesus yang bangkit, Yesus merentangkan tangannya dan dia berkata, terimalah rohku. Hanya di Lukas, dia lihat pemberian roh itu mengacu ke peristiwa Pentakosta. Tapi bagaimanapun juga, orang bisa melihat peristiwa Pentakosta itu sebagai suatu peristiwa eskaton, masa akhir, yaitu masa dimulainya zaman gereja, di mana orang diperbarui dengan kuasa roh. Di situ. Ya, ini yang kadang-kadang sulit sekali untuk dipahami. Ya. Kan sulit sekali, karena di otak kita zaman akhir itu selalu dipikir kiamat itu. Selesai semua. Padahal di Yohanes jelas, dia akan membaptis kamu dengan roh. Artinya dia akan memulai zaman akhir itu. Dan itu sudah terjadi melalui pencurahan Roh Kudus. Dan setiap kali pencurahan roh itu bisa kita lihat di dalam Injil Yohanes. Kedatangan Yesus, kehadiran Yesus, itu selalu merupakan sebuah penghakiman. Orang dihakimi, menerima atau menolak. Selalu sebuah penghakiman. Nah ini kan kita dihadapkan dengan kepenghakiman, keputusan untuk menerima dan menolak dia. Nah, ini. Jadi ini kemarin saya katakan ketiganya bagaimanapun sih ada perbedaan ya tafsir di situ. Ini lokus utamanya adalah memiliki dimensi eskatologis, cuma ya lokusnya, tempat waktunya ini yang menjadi perdebatan. Orang kapan peristiwa itu terjadi. Tapi yang jelas membaptis dengan Roh Kudus sama dengan menghadirkan realitas eskatologis yang dijanjikan para nabi. Jadi sebetulnya ya kebangkitan Yesus itu, realitas itu sudah mulai ya mencurahkan rohnya di situ. Menangkap, nah ini ya agak sulit di situ, tapi coba kita pahami ya pemahaman tentang membaptis dengan air hanya sekadar suatu baptis tobat untuk pengampunan dosa supaya orang siap menerima penghakiman ketika Yesus datang. Itu bisa mengambil keputusan yang tepat. Tuh. Nah, kemudian setelah pembaptisan ini, ya kita lihat dengan dia sudah begitu selesai, dia mengatakan, ya orang yang datang sesudah aku ya, dia jauh lebih besar daripada aku, itu kita langsung disodori cerita tentang pembaptisan Yesus. Ya. Itu kita lihat pada waktu itu. Jadi orang sudah ramai, ya, orang datang kepada Yohanes, ya, ceritanya tuh Yesus pun datang kepada dia. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Ini kerendahan hati Yohanes tadi yang begitu memuji Yesus dijawab oleh Yesus dengan kerendahan hati yang luar biasa. Bentuk solidaritasnya
Dia yang agung ya. Paulus membaca ini bagus sekali. Walaupun dalam rupa Allah, dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia, kecuali dalam hal dosa. Ini Yesus di sini kita tunjukkan betapa dia merendahkan dirinya. Ya, bahkan dia sujud di depan orang yang tidak layak membuka tali kasutnya. Ini kan menggetarkan bagaimana kerendahan hati Yesus, ya, menanggapi kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Dan di sini kita lihat dialog yang bagus sekali. Jadi Yesus sudah muncul, lalu dia dibaptis di Sungai Yordan. Hanya ini bentuk solidaritas dia. Tapi yang penting sebetulnya bukan pada pembaptisan itu, tapi apa yang terjadi segera sesudah pembaptisan. Jadi di pembaptisan kan Yesus mau menunjukkan solidaritas dia dengan manusia seperti manusia umumnya, ya dia dibaptis walaupun dia tidak berdosa. Pembaptisan Yohanes kan untuk pengampunan. Nah, pembaptisan Yesus justru merupakan saat pewahyuan, peresmian dia, pelantikan dia sebagai Mesias, dan pewahyuan dia sebagai Mesias. Karena itu, apa yang Anda lihat di dalam peristiwa pembaptisan, coba ini perhatikan. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi perhatikan, bukan waktu dia dibaptis ya. Nih, pada waktu ia datanglah Yesus dari Galilea, ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes, dibaptis. Dari dibaptis ini. Lalu, nah ini, segera sesudah keluar dari air, ini berarti sudah dibaptis kan? Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi ini bentuk panggilan. Jadi perhatikan, jangan Anda bayangkan ini konteks, ini pembaptisan Yesus bagian. Tidak, ini sudah menjadi suatu pemakluman, suatu pernyataan pewahyuan dari Allah yang memanggil Yesus sebagai anaknya dan sebagai Mesias. Mengapa saya katakan bentuk panggilan? Karena di dalam tradisi Yahudi, tradisi Alkitab, panggilan biasanya terdiri dari penglihatan dan pendengaran. Ya, saya beri contoh ketika Musa dipanggil, dia melihat semak menyala tapi tidak terbakar dan ada suara Musa, Musa. Selalu ada penglihatan, ada pendengaran. Yesaya, ketika dia dipanggil, dia melihat ya Tuhan duduk di atas tahtanya, jubahnya menjulang menutupi semua bait Allah. Lalu ada asap. Kemudian dia dengar suara, siapa yang akan kuutus? Ada suara, ada penglihatan. Itu bentuk panggilan. Sekaligus pengukuhan seseorang sebagai nabi, sebagai utusan. Itulah yang kita lihat di dalam peristiwa pembaptisan. Sesudahnya, bukan pas pembaptisan, tetapi sesudahnya. Jadi saya kata ini adalah penyataan siapa Yesus, wahyu yang disampaikan oleh Tuhan. Siapa Yesus? Pertama, Anda harus perhatikan. Sesudah keluar dari air, ia melihat. Bukan mereka. Yohanes tidak melihat. Yang melihat ini hanya Yesus. Artinya, ini adalah bahasa simbolis yang menunjukkan kesadaran diri Yesus. Dialah yang melihat, dialah yang memahami, dialah yang mengerti siapa dirinya. Itu. Ini peristiwa pembaptisan Yesus dikaitkan langsung di ini, nama saya katakan pewahyuan siapa diri Yesus.
Satu penglihatan, pendengaran. Dia tahu siapa dirinya sekarang. Allah tunjukkan, Allah nyatakan kepada dia siapa engkau dan apa misimu di dunia ini. Itu yang dia tunjukkan melalui ini vision dan pendengaran. Nah, sekarang kita cari apa makna vision itu. Dia katakan pertama, dia melihat langit terkoyak. Ketika kita membaca langit, kita harus lihat konteksnya. Di dalam konsep Yahudi, dunia ini kan terbagi dalam wilayah surga. Langit sama surga kan sama. Heaven, Celo, itu bisa diterjemahkan langit, bisa diterjemahkan surga. Itu adalah tempat Allah, tempat yang ilahi. Sedangkan bumi, tanah, itu adalah tempat manusia. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, relasi manusia dengan Allah terputus, maka bumi, langit tertutup. Tidak ada lagi akses ke surga. Relasi manusia dengan Allah tertutup. Maka banyak di dalam seruan-seruan umat Israel yang menunjukkan bagaimana nanti di zaman akhir dia mengharapkan sekali supaya zaman akhir itu tiba. Tuhan, buatlah bumimu, apa langit, kiranya langit itu terkoyak dan engkau turun. Gitu. Kerinduan mereka akan masa eskapon, masa akhir di mana langit terkoyak dan Tuhan turun. Itu kan kerinduan umat. Dan itu terjadi, dilihat oleh Yesus. Ketika dia selesai dibaptis, dia melihat langit terkoyak. Artinya, dia melihat surga yang tertutup, di mana keterpisahan total manusia dan Allah selama ini mulai terkoyak. Dia punya misi untuk membuat langit itu terkoyak. Supaya ada akses lagi ke surga, relasi manusia dengan Allah dipulihkan. Itu. Itulah yang dilihat oleh Yesus sekarang. Dia lihat itu apa yang saya rasakan, apa yang saya sekarang misi saya. Ini keadaan kita yang ditinggalkan alam manusia merasa deritanya itu sekarang mau ditiadakan oleh Yesus. Ini saya katakan doa mereka. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Ini, ini seruan umat. Ingin eskapon itu segera tiba. Dan Yesus melihat langit terkoyak ketika dia selesai dibaptis. Tuhan maklumkan, ini loh tugasmu nanti. Ini. Inilah berita gembira orang berdosa yang terkungkung dalam dunia kematian dan keterpisahan. Kini mulai melihat ada harapan terang dibuka untuk mereka bisa menikmati surga itu. Ini. Ini ya berita gembira yang mereka alami. Kemudian yang dia lihat, Yesus melihat roh turun. Ya, kalau kita baca di dalam teksnya, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi jangan Anda bayangkan, oh ada burung merpati tiba-tiba turun ya ke atas Yesus. Ya. Jangan lupa, orang banyak itu tidak lihat apa-apa ya. Cuma Yesus yang lihat ini. Ya. Itu artinya kesadaran Yesus, ya. Simbol kesadaran dia, roh turun ke atasnya. Dan kalau kita tahu roh itu bentuk daya dan hidup, kekuatan hidup yang hadir dalam Allah sendiri, itu daya hidup, daya yang menghidupkan. Dan di dalam nubuatan eskatologis, roh ini akan diberikan kepada setiap orang di zaman akhir. Nah, sekarang roh ini dulu turun atas Yesus dan dia akan menentukan tindakan-tindakannya. Karena dialah daya hidup nanti yang menggerakkan, yang menuntun semua. Jadi Yesus melihat Allah dengan daya ilahinya sudah diturunkan atas dia yang akan menuntun dia.
Karena itu sekarang dia adalah yang lebih berkuasa, ini adalah orang yang diurapi, yang akan melaksanakan misi khusus karena apa? Roh ini yang akan menentukan tindakan-tindakan Yesus. Dialah daya hidup yang akan menuntun dia dan boleh dikatakan yang menentukan kamu harus berbuat apa. Itu dibimbing oleh roh. Dan itu kita lihat nanti segera terjadi. Di mana kuasa roh yang turun dalam dia. Selain itu, bahwa dia akan dipimpin, dituntun di saat ditentukan oleh roh, juga kita harus mengerti makna mengapa roh digambarkan seperti burung merpati. Di dalam tradisi imamat tentang kurban, satu-satunya burung yang bisa dipakai sebagai kurban damai atau kurban rekonsiliasi pendamaian itu hanya merpati dan daun zaitun. Kalau kita ingat ini, merpati yang dijadikan sebagai kurban rekonsiliasi, kurban damai, berarti seperti dalam peristiwa Nuh ketika dia melihat merpati yang membawa daun zaitun di paruhnya, Nuh langsung menyadari Tuhan mengampuni dunia, terjadi rekonsiliasi dengan dunia. Dan ketika kita membaca teks-teks imamat tentang kurban, bahwa merpati sebagai satu-satunya binatang, burung yang layak untuk kurban penghapus dosa, segera kita diingatkan, begitu kita diberitahu oleh Markus, Yesus melihat burung merpati turun atas dia, kita langsung membayangkan Yesus ditunjukkan misinya di dunia ini, yaitu misi perdamaian. Dialah yang akan mendamaikan manusia dengan Allah. Dan itu berkat kuasa roh yang akan menentukan tindakan-tindakannya. Ini tugas utama Yesus sebagai pendamai manusia dengan Allah itu disimbolkan oleh roh yang turun atas dia, dan roh ini, daya ilahi ini akan menentukan hidup dia, menuntun dia, memberi dia kuasa. Situ. Nah, itu yang bagian pertama dari vision. Kita sekarang beralih bukan ke vision, tetapi ke kata-kata. Jadi jangan lupa panggilan itu ada vision, ada pendengaran. Nah, di kata-kata dikatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi ketika dikatakan anakku, ini mengungkapkan hubungan Yesus dengan Bapa yang sangat khusus, sangat khas. Dan kalau Anda baca di dalam Injil Markus, gelar atau sebutan anak yang diberikan kepada Yesus selalu mengacu ke relasi yang sangat istimewa antara Yesus dan Tuhan, antara Yesus dan Bapa. Relasi ada kesejajaran, relasi kesamaan, relasi unik, relasi kasih yang sangat mendalam. Itu tidak ada tokoh yang disebutkan di dalam Injil yang memiliki kesamaan, kesejajaran dengan Allah Bapa, kecuali Yesus Kristus. Nih misalnya Allah di dalam Matius misalnya ya, di dalam Markus 12 misalnya, setelah berulang kali Tuhan mengirim nabi-nabinya, hamba-hambanya, akhirnya dia mengutus putranya yang terkasih. Bukan lagi disebut hamba, tapi anaknya. Itu artinya khusus dia punya relasi. Beda dengan tokoh-tokoh lain. Dia adalah anak Allah. Dia di dalam relasi yang intim dengan Allah, tapi dia juga unsur relasi kesejajaran. Ya. Seperti anak dan bapak itu kan satu-satu ya, mereka sama, segambar, ya satu citra. Ini kita pertama lihat Yesus disebut anak Allah, kemudian anak yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Perhatikan dua kata ini, kalau kita ingat pemakaian dua ini, kita langsung diingatkan oleh Markus tentang hamba Allah yang menderita.
Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jelas di sini, Markus langsung mengajak kita, ingat ya, siapa Yesus ini? Kau Yesus, siapa kau ini? Engkau adalah hamba Allah yang memberi kesembuhan, yang memberi kebebasan kepada masa. Tapi apa? Lewat penderitaan. Hamba Allah yang menderita. Jadi kalau di sini ketika dia kata engkaulah anakku, kita diingatkan misalnya di Mazmur 2 ayat 7. Ya, ketika raja dimahkotai, ya, fungsi dia sebagai raja, engkaulah anakku yang kukasihi dia. Jadi mengangkat seorang raja sebagai anak. Mungkin di sini Yesus diberi gambaran dia sebagai anak Allah, dia sebagai raja, tapi lebih dari raja. Dia punya relasi yang begitu intim dengan Allah, sejajar dengan Allah, ada kesamaan dengan Allah. Kedua, jangan lupa, kamu adalah hamba yang menderita. Kamu kuutus untuk memberi kebebasan. Aku menaruh rohku atasmu, supaya kau menderita demi menyelamatkan umat manusia. Jadi dengan demikian, dari vision maupun dari penglihatan, sama-sama kita melihat siapa Yesus. Siapa dia? Dia anak Allah, dia punya relasi yang dekat dengan Allah, intim, sejajar, tetapi dia juga adalah orang yang berkenan, yaitu hamba yang menderita untuk membebaskan manusia. Jadi kita diajak oleh Markus, nanti ketika Anda membaca teks-teks ini, tulisan-tulisan dia, cerita-cerita tentang Yesus kemudian, jangan kehilangan perspektif ini, karena ini kan pengantar Injil. Karena itu saya katakan inilah sebagai hermeneutical key, kunci penafsiran seluruh narasi berikutnya. Tidak boleh kita kehilangan perspektif ini dalam membaca Injil Markus, bahwa dia Allah, anak Allah yang setara, yang sejajar, tetapi dia juga adalah hamba, utusan yang menunjukkan ketaatannya, menjalankan fungsi misinya dengan siap menderita. Di situ, ya inilah. Nah, apa yang saya katakan sekarang, melalui peristiwa ini, karena Yesus yang lihat sendiri kan, jadi Yesus lalu sebetulnya adalah kesadaran diri Yesus. Apa yang terjadi di situ? Peristiwa itu mengungkapkan kesadaran diri Yesus, siapa saya. Allah mewahyukan kepadanya siapa dia. Dia adalah anak Allah. Engkau sejajar dengan saya. Engkau punya kesamaan dengan saya. Engkau punya relasi intim dengan saya. Tetapi jangan lupa, engkau anakku yang kuberikan misi. Ada tugas khususmu. Kamu Mesias yang akan menyelamatkan. Kamu adalah dia yang akan membuat langit terkoyak. Yang akan mendamaikan manusia dengan Allah. Yang membuka akses kembali ke surga. Yang akan mendamaikan seperti burung merpati Allah dan manusia. Dan untuk melaksanakan misimu, engkaulah anak yang kepadamu aku berkenan. Yaitu kau akan lakukan itu dengan setia, walaupun harus nanti melalui penderitaan. Nah inilah kesadaran diri Yesus yang dia dapat. Jadi apa yang terjadi di dalam pembaptisan, itulah kesadaran Yesus. Jadi jangan Anda bayangkan, oh dia begini orang lihat. Tidak, itu adalah kesadaran dia, panggilan dia. Maka dia dimaklumkan di situ, diwahyukan di situ, siapa engkau dan apa misimu kemudian. Nah, seluruh nanti karyanya harus dilihat dalam perspektif ini. Ya, mewarnai semua karya-karyanya nanti. Karena itu lihat,
Segera sesudah segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari ia dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Jadi karena kalau lihat di sini langsung dikatakan roh itu memimpin dari kata ekbalin. Itu ekbalin itu di dalam bahasa aslinya, bahasa apa makna dasarnya itu sebenarnya mengusir, mengusir setan. Artinya mengusir dengan kekerasan. Di kita kok Roh Kudus ini kok kayak mengancam Yesus, usir Yesus dengan tindak kekerasan. Sampai suatu tindakan yang memaksa. Apa yang terjadi kok Roh Kudus begitu dipakai ya oleh Markus, kata yang dipakai ya, mengusir seperti mengusir Yesus artinya melakukan tindakan kekerasan. Markus mau mengatakan perginya Yesus ke padang gurun sepertinya bukan pilihan spontan dia. Mungkin dia sebagai orang yang baru dilantik, mengenal siapa dirinya, ternyata saya orang hebat, yang dia mau langsung pelayanan. Wah, saya ini sudah mantap kan, sudah terima roh, langsung pelayanan. Ternyata roh malah bawa dia ke padang gurun. Tidak seperti Matius dan Lukas yang menceritakan apa yang dilakukan di padang gurun, bagaimana dia dicobai oleh iblis, apa saja jenis cobaan. Markus tidak bicara sedikit pun tentang itu. Pendek sekali. Dia katakan, di padang gurun dia selama 40 hari, dicobai dan seterusnya. Tidak ada cerita. Ini dia mau menekankan apa? Apa yang mau disampaikan oleh Markus? Kenapa dia ngomongnya sedikit sekali? Pertama, dia mau tunjukkan bagaimana roh ini yang sudah memenuhi dia, ini mengendalikan Yesus, menuntun dia. Jadi roh tidak memberikan dia langsung bekerja. Kamu ikut saya. Kamu dituntun oleh roh. Ini ya, angka 40 itu sekali lagi cuma simbol-simbol ya, punya makna sendiri. Ini, ya, ini tekanan dia. Dia tidak peduli, hanya disebut aja binatang liar. Nggak disebut. Karena apa? Perhatian Markus bukan ke situ. Yesus setelah diteguhkan sebagai anak harus menghayati identitas dan misinya. Pertama kok penting, jangan sok langsung jagoan, tapi masuklah di dalam kesunyian. Bergulat selama 40 hari sebelum tampil di depan publik. Renungkan, refleksikan panggilanmu itu. Ya. Jadi berefleksikan apa yang terjadi padamu. Dan itu engkau sekarang bertindak di bawah roh yang menuntun kau. Bukan kau begitu saja bertindak. Maka tunjukkan mulai sekarang bahwa engkau adalah hamba yang menderita, yang siap menderita, yang setia. Dan Yesus tunjukkan itu lalu dia mau pergi ke padang gurun untuk berdiam diri di sana. Ini. Jadi ini kita lihat apa yang bisa kita refleksikan ya supaya kita mendapat sedikit poin untuk refleksi. Saya sedikit masuk. Nah, cara kita buat refleksi dan terakhir saya tunjukkan bagaimana membuat renungan dari teks itu ya setelah kita melihat isi dari bacaan itu. Pertama, ini hidup dalam cakrawala kosmis antara langit dan padang gurun. Saya katakan. Jadi apa yang terjadi pada Yesus, ya, pengalaman dia lihat langit terkoyak, membuka pandangan kita bukan hanya pada dunia manusia, tetapi juga pada realitas yang melampaui manusia, yaitu langit yang terbuka, Roh Kudus yang turun, suara Bapa, tetapi juga pada iblis yang mencobai, binatang liar, dan malaikat yang melayani. Jadi kita ditempatkan di dalam sebuah drama kosmis. Hidup kita itu tidak hanya terpaku pada yang duniawi saja atau yang spiritual saja. Kita harus hidup di dalam cakrawala kosmis. Ada keseimbangan yang jasmani maupun yang rohani. Jadi hidup bukan sekedar urusan horizontal antar manusia, melainkan juga relasi vertikal dengan Allah.
dan keterlibatan dalam pergulatan rohani. Jadi, jadi jangan kita puas, ya, ayo, penting kan saya dengan sesama saya bagaimana saya baik, saya tidak mengganggu orang, saya tidak menyusahkan orang, relasi saya. Jadi mengira sudah beres di sini. Orang harus buka cakrawalanya bahwa hidup itu bukan hanya relasi kita dengan manusia. Kali-kali lihatlah, langit terbuka, langit terkoyak. Gimana relasi saya? Ini ada akses ke surga. Apakah saya memanfaatkan akses itu? Ada dua cara hidup yang harus dipilih. Hidup yang tertutup dalam cakrawala-cakrawala semata-mata manusiawi, atau hidup yang terbuka pada Allah, sadar akan realitas rohani, terarah kepadanya. Jadi apakah keputusan yang kita tentukan hanya oleh logika duniawi? Nah, ini. Jadi membuka perspektif di situ, supaya kita sekali-sekali melihat ke atas, melihat langit terkoyak. Apa misi saya? Apa relasi saya dengan Tuhan di situ? Pertama. Kemudian, baptisan, solidaritas, dan identitas baru. Yesus merendahkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes, ia yang tanpa dosa masuk ke dalam barisan orang berdosa. Ini solidaritas dia. Ia berdiri bersama manusia yang bertobat, namun setelah itu, seluruh aktivitas berlangsung dalam daya roh. Ini, dia dibawa oleh roh ke padang gurun. Semua ditentukan oleh roh. Ia membaptis dengan Roh Kudus. Ia hidup bergerak dan berkarya dalam dinamika roh. Dalam perutusannya ia mempercayakan gereja pemerintah. Dalam nama Bapa, Roh Kudus. Semua dituntun karena dia menerima roh. Hal yang sama ketika kita dibaptis. Kita jadi anak Allah. Kita menerima Roh Kudus. Ini kita lihat enggak? Identitas saya bukan simbol belaka. Tetapi ini adalah kenyataan ontologis kita, spiritual kita, kita yang penuh roh. Nah ini saya kira menjadi pertanyaan, apakah kita menghidupi baptisan kita, kita rasa enggak roh itu menuntun saya, roh itu ada di dalam diri saya, mengendalikan saya, menentukan pilihan saya. Nah ini kita kan sering ya selesai dibaptis sekian lama tidak menyadari identitas kita yang baru itu. Nih, misi saya apa ketika saya menerima roh ini? Identitas saya siapa? Misi saya siapa? Itu itu melihat korelasinya di sana. Apa yang kita lihat dan dengar menentukan siapa kita. Nih, tadi kan saya katakan di dalam Yesus ya, setelah dia dibaptis dia mendengar itu kata-kata Bapa dan dia melihat langit terkoyak roh turun. Ini kita bertanya, pengalaman melihat dan mendengar ini membentuk kesadaran dirinya sebagai anak. Ini pentingnya. Ketika Yesus, ini kan kesadaran Yesus, dia dengar ini, dia lihat ini, lalu dia sadar, oh ternyata saya Mesias, anak Allah, yang diutus punya misi untuk membebaskan, untuk mendamaikan manusia dengan Allah lewat ketaatan dan penderitaan. Dia sadar itu karena mendengar, melihat dari situ. Nah, kita sekarang masalahnya apa? Apa yang kita dengar? Apa yang kita lihat? Apa yang memenuhi pikiran dan perhatian kita? Apa yang kita lihat, baca, dan dengar setiap hari? Ini kan sangat menentukan. Siapa yang paling kita percayai? Jika pikiran kita dipenuhi oleh ketakutan, ambisi kosong, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, kita perhatikan bangun, apa yang kita lihat pertama? Apa yang kita perhatikan? Ini otak kita dipenuhi apa? Sehingga itu akan membentuk kesadaran diri kita. Tanpa kita sadar, itu membentuk kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ini, itu akhirnya kita percaya, lalu kita ikuti. Lalu kita mulai mengenal, oh saya begini, saya diri saya apa. Ini. Oleh karena itu betapa pentingnya juga seleksi di dalam mendengar,
melihat ini dan merefleksikan itu supaya kita masuk ke dalam kesadaran kita. Nah, masalahnya kesadaran otak kita, hati kita dipenuhi apa? Nih, padang gurun keheningan. Sesudah baptisan Yesus dibawa roh ke padang gurun selama 40 hari. Secara lahiriah ia tidak melakukan apapun. Namun secara rohani, di sanalah fondasi misinya diteguhkan. Ia merenungkan, memperdalam pengalamannya dan kesadarannya akan hubungannya dengan Allah. Justru itu saat-saat yang momen yang sangat penting. Itu padang gurun bukan waktu yang sia-sia. Ia adalah ruang pemurnian, konfrontasi dengan godaan, pendalaman relasi dengan Allah, sebelum berkarya, sebelum berdiam, sebelum berbicara, dan ia harus mendengarkan terlebih dahulu. Tentu terjadi. Jadi ini kita juga membutuhkan 40 hari dalam hidup kita, yaitu masa hening, masa retret, masa doa, masa keheningan, masa refleksi, tetap kita butuhkan. Ya, di pagi hari ataukah di malam hari duduk sendirian, merenung. Jangan disia-siakan. Kita perlu keheningan di padang gurun. Kemudian, apakah hidup kita seimbang ini antara kerja dan keheningan? Ini tantangan melihat makna padang gurun di dalam kehidupan kita. Ini sebetulnya saya lalu Anda bisa boleh baca di bagian akhir teks yang saya berikan, bagaimana mencoba menyusun sebuah renungan itu tentang padang gurun tempat Allah membentuk hati. Jadi mengapa ini dia biasanya dipakai untuk khotbah di minggu pertama Prapaskah B. Mengapa artinya? Apa arti semuanya itu? Ya, kenapa relasinya? Anda bisa baca di dalam teks saya itu. Itu bagaimana menyusun renungan sampai kita temukan poin-poin untuk implementasinya. Dan terakhir sedikit ya, sesuatu yang mungkin sepele. Ya, ini, ketika Yesus dikatakan dia datang dari Nazaret, lalu minta dibaptis. Disebut datang dari Nazaret. Dia di Nazaret tuh berapa tahun? Kalau Yesus hidup usia 30 dikatakan. Dia tampil kalau orang dewasa mulai bisa ngajar tuh kan usia 30. Boleh dikatakan pelayanan dia cuma 3 tahun, tapi hidupnya di Nazaret itu 30 tahun. Jadi 9/10 hidupnya itu boleh dikatakan ada di Nazaret. Dia tidak terkenal di Nazaret. Mungkin Lukas saja cerita itu sejauh mana juga kita tahu. Plus itu kan dia menceritakan bagaimana perkembangan seorang anak. Apakah terjadi gempar begitu? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, selama 30 tahun itu, dia hidup dalam kesunyian, kerja harian, relasi keluarga, rutinitas biasa. Jadi ini mungkin ya, saya tidak tahu apakah bisa menyentuh kalian. Orang zaman ini kan terobsesi pada hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa, yang bisa dikenal. Ini kan mencoba mencari itu, mempengaruhi dunia dengan hal-hal ini. Kita terobsesi. Nah, Nazaret mengajarkan kita bahwa karya keselamatan Allah ternyata bertumbuh di dalam kesederhanaan. Baru di 3 tahun itu hebat. Tapi sebagian besar justru di dalam kesederhanaan. Kekudusan tidak lahir pertama-tama dari peristiwa besar, melainkan dari kesetiaan dan tanggung jawab kecil yang dijalani dengan cinta. Sekian banyak di dalam keheningan, tidak terkenal. Ya, seperti ibu-ibu di rumah, cuma di rumah, mungkin memasak di rumah, tidak ada yang kenal. Ini jadi gimana kita memandang hidup harian kita? Apakah kita merasa, oh kalau cuma di rumah gini aja saya tidak penting, rutinitas ini nggak banyak gunanya. Ini, saya kira pekerjaan-pekerjaan itu harus menjadi
poin tersendiri bagi kita melihat bagaimana Yesus 30 tahun di dalam kesunyian, di dalam hidup yang sederhana yang tidak dikenal. Ini justru kita melihatnya sebagai Nazaret kita, tempat Allah membentuk hati, karakter, ketaatan kita. Jadi kok menghargai rumah kesederhanaan kita, tidak harus terus-terusan kita tampil di situ. Ya, di mana ya Yesus hanya 3 hari ya sebelum 3 tahun sebelum dia meninggal, tapi perlu persiapan itu. Di dalam keningan orang tidak langsung jadi seperti itu. Oke, itu poin-poin yang saya berikan. Kalau mungkin ada pertanyaan, saya anjurkan baca itu tentang apa yang saya berikan di bagian akhir ya, tentang refleksi atau renungan, supaya Anda melihat sedikit gimana proses setelah kita memahami teks, poin-poinnya, lalu kita masuk ke renungan. Ini refleksi yang saya berikan. Anda bisa kembangkan masing-masing poin dari refleksi ini, atau ya contoh yang saya berikan itu renungan di bagian akhir itu ya yang saya kaitkan dengan masa prapaskah di sini. Oke, silakan, apa ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman? Saya ada pertanyaan Pak Paskalis saya sudah tuliskan di chat ya. Pak, maaf nggak terdengar suaranya, Pak. Bapak sekali suaranya kecil, Pak. Pak Paskalis, suaranya kecil sekali Pak. Pak, suaranya Yang saya kecil lihat Pak Paskalis. dalam Ya. peristiwa ini ya, ditunjukkan di sini, pertama, ya, coba saya kaji ya. Kita melihat kontras yang radikal Yohanes Pembaptis yang merasa daya, ya. Mengapa dalam narasi Markus langit yang terkoyak dan pengakuan ilahi justru terjadi saat Yesus melakukan tindakan subordinasi. Oke, nah mungkin Bapak mau katakan ketika dia merendahkan diri, justru di situ dia ditunjukkan kemuliaannya yang berbeda dengan Salomo yang ketika justru di dalam kemegahannya, kejayaannya, dia akhirnya justru jatuh ke dalam dosa. Di teks ini mungkin tidak sampai sejauh itu ya yang disajikan oleh Markus. Yang ditekankan oleh Markus di sini, pertama memang solidaritas Yesus dengan kita orang berdosa. Ya, dia merendahkan diri, dia mau ambil bagian ya di dalam kehidupan kita karena dia nanti akan membebaskan kita dari dosa. Tapi yang mau kemudian ditekankan di dalam konsep langit terkoyak itu adalah soal kesadaran diri Yesus. Siapa dia sebenarnya? Itu. Maka saya katakan tadi ini adalah pewahyuan Allah tentang siapa Yesus. Dan dia di situ ditunjukkan bahwa dia itu Allah, dia itu Mesias yang dapat tugas misi khusus seperti hamba Allah yang menderita. Itu. Jadi tidak ditunjukkan secara khusus bagaimana Yesus merendahkan diri, lalu dari merendahkan diri dia ditinggikan. Itu mungkin refleksi dari siapa itu, dari Paulus ya di surat Filipi. Kalau Bapak baca itu lebih ke refleksi yang dibuat oleh Paulus ketika dia katakan walaupun dia dalam rupa Allah, tapi dia merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Nah, justru karena itu Allah lalu memberikan nama di atas segala nama. Nah, itu kalau Bapak baca itu refleksi Paulus, mungkin ini bisa dikaitkan di situ. Ketika Yesus merendahkan diri, ya dia menjadi apa bahkan sujud di depan orang yang tidak mau bisa membuka apa nak layak membuka tali kasutnya pun, itu akhirnya Allah meninggikannya. Tapi itu korelasi itu kurang kelihatan di sini. Ya, bahwa karena dia merendahkan diri, Allah lalu mengangkat. Itu tidak kelihatan di dalam peristiwa ini. Karena memang Allah memang sudah berencana melalui pembaptisan ini, dia akan memaklumkan siapa Yesus di situ. Ya, itu.
Oke, saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Paskalis. Selamat malam Pak Paskalis. Ya, selamat malam. Silakan. Ini suaranya Silakan, Pak Paskalis silakan Bu kecil Lucia. sekali. Oh, iya, betul. Ini setelah dijelaskan Pak Paskalis tadi, ini saya jadi teringat apa eh, retret yang di awal kabinet itu ya, berarti mungkin mengadopsi eh, bahwa ide bahwa sebelum memulai pelayanan itu harus ya, mundur atau menepi sejenak untuk ini menyatukan misi, menguatkan pembekalan dan juga untuk eh, menghimpun kekuatan ya dari kelelahan agar nanti dapat melayani dengan eh, penuh komitmen. Berarti itu di dalam kabinet itu juga memakai prinsip seperti itu ya Pak ya. Ya, bagus ya Lucia lihat apa yang dilakukan Prabowo itu seperti ya seperti Iya. Yohanes atau seperti Yesus yang mengungsi dulu, menyepi dulu Iya. 40 hari walaupun di kabinet mungkin berapa ya 5 hari itu berapa dulu. Tapi Dari poinnya saya kira hampir bagus ya di situ. Ketika orang mulai melakukan karya misi, karya apalagi seperti karya Yesus itu, kan dia perlu mengenal dirinya secara lebih mendalam. Siapa saya, bagaimana saya nanti apa itu melakukan tugas-tugas itu, fokus saya kemana, ya. Di apa ini gerakan saya nanti seperti apa. Itu kan orang harus rancang dan itu hanya bisa dilakukan di dalam keheningan. Orang diam, orang duduk bersama, diam, lalu mulai berdiskusi. Saat-saat itu penting sekali, ya. Jadi saya sendiri mengalami kalau kurang meditasi ya di pagi hari khususnya, ya, kalau terlalu banyak pekerjaan misalnya oh ini belum beres ini tugas ini belum ini harus itu kacau tapi kalau di dalam kekacauan masih bisa duduk di pagi kadang-kadang saya males aku jalan ke gereja duduk ikut misa online duduk di bawah tenang mungkin ada waktu lebih lama hening itu kita bisa lebih apa ya lebih fokus di dalam pekerjaan kita itu jadi ini masa masa hening itu bagus sekali. Dan kita sekarang susah sekali. Ya, saya contoh sederhana aja, ya sering ngecek misalnya anak bangun itu kan orang sudah lihat HP-nya, buka HP-nya, tegur kamu coba jangan langsung ke HP, coba mandi. Ya. Tapi anak kadang-kadang saya ajak ayo ke gereja barengan jalan kaki, ya. Nggak mau dia, ya kan capek masih ngantuk atau apa. Itu kemana kita ya? Jangan kita terbiasa karena itu saya tadi kan katakan apa yang ada di otak kita apa yang memenuhi pikiran kita, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu kan sangat mempengaruhi kita. Nah, itu kalau kita endapkan, itu yang dibuat oleh Yesus, dia dengar, dia ini kan tidak langsung dia lakukan, tapi dia endapkan. Nah, itu mungkin dalam arti itu, apa yang dilakukan Prabowo kan lumayan, idenya saya kira bagus. Walaupun mungkin banyak isinya justru nyekoi orang-orang itu, kamu harus gini programnya. Ya, saya tidak tahu apa yang dikatakan di situ, tapi kalau itu sebuah refleksi, saya kira bagus. Ya, orang sharing di situ, mengungkapkan pandangan-pandangannya. Gitu. iya. Tapi Oke, biasanya saya masa lihat di retret itu apa ini bisa Bu ya. Saya baca dulu yang iya, di eh, apa namanya? Tapi banyak peserta retret yang ini ya kurang memanfaatkan ini ya momen retret itu untuk ya benar-benar memotivasi diri untuk berkomunikasi dan meditasi dengan Tuhan ya. Biasanya ya peserta retret ya menjalaninya ya ya sudah ya rutinitas ya. mungkin karena sering yang terjadi di dalam retret itu dari pengalaman saya ketika orang kemudian ngambek gitu karena di retret itu dia justru dicekoi lagi ilmu ini mau ini macam-macam kan maka tambah berat bebannya. Nah, kalau retret itu bisa kita malah diajak untuk refleksi, untuk refreshing, melihat kehidupan kita, masa lalu kita, itu kan malah lebih segar. Jadi jangan pulang retret malah capek, teler kita, ya, karena terlalu banyak diajari macam-macam. Bukan orang malah diajak hening, refleksi, lihat siapa saya, apa yang Tuhan mau, itu kan
lebih membantu. Jadi tergantung gimana retretnya itu. Kalau dia retret dikumpulkan oleh Prabowo lalu dicekoi, kamu nanti harus kerjain ini, harus kerjain ini, tugas inilah. Mungkin dia malah loyo di situ kan. Lebih isinya bukan Ya. kepada refleksi tetapi pembekalan. Nah, itu kan beda. Ya, Oke. itu suatu pembekalan. Hmm. Berarti kita pun kalau diterapkan dalam ini kehidupan kita sehari-hari bisa ya, walaupun tidak ngambil retret di tempat retret, tapi ini mungkin permenungan sendiri gitu bisa ya Pak. Ya, itu bermenung sendiri kan. Ya, pagi atau malam ya. Walaupun mungkin 5 menit, 10 menit ya kita hening, kalau coba kita refleksi. Itu bagus ya beri kalian tugas membuat renungan itu kan memaksa Anda duduk merenung apa walaupun mungkin sebulan cuma sekali tapi kan melatih ya oh itu coba berenungkan dan menemukan sesuatu di Hmm. dalam hidup saya gitu. Ya, Iya, saya betul Pak. lanjutkan ke itu dulu Bu ya ke Ya, makasih Pak. yang pertanyaan lain di apa ini di chat ini. Mohon pencerahan bagi pemahaman Yesus dalam pengosongan diri di sini. Apakah hanya gambarkan kerendahan hatinya waktu pembaptisan oleh Yohanes atau berarti pengosongan sepenuhnya pada saat Yesus dilahirkan? Sebetulnya memang pengosongan diri Yesus itu kan mencakup di dalam seluruh hidupnya. Ya, bukan hanya momen di sini atau momen. Soalnya seluruh hidup Yesus itu berupa pengosongan dirinya, mulai dari dia sebagai Allah, lalu dia mengambil rupa manusia, tapi juga bukan hanya mengambil rupa manusia, tapi bahkan sampai mengosongkan dirinya secara total, mau mati di salib. Jadi sebenarnya dari seluruh kehidupan Yesus, kita tidak hanya ambil waktu dia lahir, tapi juga di sini momen ini bentuk pengosongan diri, nanti juga ketika dia wafat di salib juga bentuk pengosongan diri, dia tidak berontak, dia tidak ngelawan ketika disalibkan. Jadi secara umum ya, seluruh kehidupan Yesus itu merupakan bentuk pengosongan diri ketika dia taat, tidak hanya mencari kepentingan kemauannya sendiri ya. Termasuk tadi dia dibawa ke padang gurun. Kan dia mestinya baca tolak, oh apa ini saya sudah ini kok pilihan. Nah, roh lalu bawalah kamu ke padang gurun ya. Ekbalain kamu, kayak dipaksa dia. Tapi justru dia mulai menunjukkan bagaimana dia taat kepada roh. Bagaimana dia taat kepada tuntunan itu bukan memegang kemauannya sendiri, keinginannya sendiri. Di situ ya. Saya tertarik dengan perkara mengenai masa sunyi Yesus selama 30 tahun sebelum masuk dalam pelayanan. Beberapa interpretasi teologis yang saya tahu memberi catatan bahwa Yesus mungkin menghabiskan waktunya dalam kesendirian, merenung, dan mempersiapkan diri untuk perannya sebagai Mesias. Dalam tradisi spiritual dan monastik, ada pemahaman bahwa Yesus melakukan pencarian batin untuk mengenal kehendak Tuhan lebih dalam bagaimana. Ya memang di situ. Jadi bahkan ada yang menafsirkan Yesus sampai pergi ke India, kemana ya, seperti berguru. Tapi saya kira tidak perlu kita berpikir sampai sejauh itu. Tetapi masa kecil, masa dia tidak populer, masa dia di rumah, taat kepada ibunya, melakukan pekerjaan-pekerjaan sehari, justru membantu dia memahami manusia secara lebih baik. Ya, ketika orang hanya mungkin di istana saja, di gedung yang megah-megah, tidak pernah turun ke lapangan, tidak pernah hidup di dalam masyarakat, di dalam kesederhanaan, tentu dia akan sulit juga memahami atau punya empati terhadap penderitaan-penderitaan dan kesusahan orang. Nah, Yesus mengalami itu dan pengalaman itu sekali lagi juga tidak akan ada banyak gunanya ketika tidak direfleksikan, dimasukkan di dalam keheningan itu. Dan Yesus boleh saya katakan ya dalam tanda petik ya, seperti mempersiapkan dirinya dalam 30 tahun itu di dalam keheningan, di dalam kesendirian. Terlepas dari teks-teks apokrif yang cerita dia buat mujizat, itu kan cuma cerita-cerita apokrif. Injil itu tidak banyak bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Yesus di masa kecil. Jadi dia bukan orang
terkenal sekali di masa kecil, ya. Biasa-biasa aja. Dan itulah mungkin saya katakan tadi, mengapa kita tidak menghargai masa kita, ya, kehidupan kita yang mungkin sendiri di rumah, ya, di dalam keheningan kita tidak terkenal, ya, tapi melakukan hal-hal yang luar biasa, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi itu yang saya katakan tadi, maksud saya di sana. Oke, Selamat malam, Pak Paskalis. ya, Saya malam, ada Bu. pertanyaan. Tadi dijelaskan bahwa waktu Yesus sesudah dibaptis, langit terkoyak, ada burung merpati turun dan menyatakan bahwa identitas Yesus. Yang saya teringat kalau nggak salah di Matius atau di Lukas bahwa waktu Yesus hilang pada waktu umur 12 tahun, dia mengatakan kepada eh, ibunya Maria, dia mengatakan bahwa tidakkah engkau tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Bukankah dia sudah menyadari bahwa dia itu adalah anak Allah? Bagaimana pendapatnya Pak Paskalis tentang itu? Pertama, Ibu jangan gabungkan Markus dengan Matius. Nanti kacau juga, ya. Itu kan, Lukas. Di Lukas kan itu ada cerita itu karena dia sangat apa itu care dengan masa kanak-kanak Yesus. Di Markus, dia sama sekali tidak bicara tentang masa kanak-kanak Yesus yang begitu hebat, cerita-cerita itu. Ya, Lukas bercerita itu tentu ada punya maksud untuk menunjukkan proses pertumbuhan seorang anak. Bahwa dia dididik, umur sekian dia dididik, umur sekian dia sudah simkat Torah, itu ada tradisi Yahudi tentang pendidikan anak. Nah, di Markus, dia tidak pusing dengan itu. Dia mengandaikan Yesus itu sama sekali tidak ada cerita di masa lalunya. Karena itu kesadaran Yesus pertama itu di sini. Dan ini apa yang terjadi di dalam pembaptisan ini itu adalah pewahyuan, itu panggilan. Tadi saya tunjukkan kan di dalam bentuk panggilan itu ada bentuk penglihatan, visium, ada bentuk pendengaran. Dan di dalam kedua itu Tuhan tunjukkan kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Dan saya mau apa dengan engkau? Misimu apa? Itu jelas sekali di sini. Nah, Yesus kan kaget di situ dia. Wih, ternyata saya seperti ini. Karena itu dia lalu dituntun oleh Roh sebelum kamu memulai misimu, kamu refleksikan dulu, kamu renungkan dulu. Siapa dirimu, apa misimu? Di situ. Jadi ibu jangan paksa Markus itu seperti tahu apa yang diceritakan oleh Lukas. Ya, dia tidak punya korelasi di situ, ya, tentang cerita Lukas itu versi dari Lukas. Itu. Tapi di Lukas juga kan ada juga cerita tentang pembaptisan dan yaitu penjelasan juga visium dan penglihatan dan pendengaran bahwa aku inilah anakku yang aku berkenan kepadanya gitu. Eh, Diceritakan juga di Injil Lukas juga. Suaranya kecil, Pak. Harus buka ini. Nah, dia juga lihat di pasal 3 dia bicara tentang Yohanes Pembaptis, ya, itu. Lalu ini ada suara itu dia punya mirip dengan apa itu Matius juga. Lalu Yesus dibaptis, lihat di situ katakan engkaulah anakku itu. Jadi dia tidak menunjukkan apa ini, dia tidak sama dengan apa ini Markus yang total melihat di situ kesadaran. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam bait Allah itu, kan dia belum tahu panggilan dia seperti apa. Dia hanya Lukas hanya menunjukkan bahwa Yesus tahu bahwa dia punya bapak yang lain daripada apa itu Yusuf, bahwa dia punya pengetahuan atau juga kesadaran bahwa bapaknya itu adalah Allah. Tapi di sini ini kan pemakluman. Di dalam pembaptisan itu Allah yang memaklumkan dirinya
mewahyukan dirinya dan menunjukkan kepada Yesus siapa kamu dan apa misimu. Bahwa kamu ini adalah anakku, ya, anakku, kemudian kepadamu aku berkenan. Bahwa kamu itu hamba yang nanti menderita, Mesias yang akan menderita. Dua itu kan di dalam proses katakanlah peristiwa di ketika dia pergi ke Bait Allah itu kan belum tahu dia misinya itu, panggilannya itu kan belum jelas di sana, ya, belum jelas di dalam teks ini. Itu ya mungkin sudah ada kesadaran sedikit, pengetahuan sedikit, tapi sejauh mana kita tahu ya karena itu cuma Lukas yang bercerita di situ tentang masa kanak-kanak Yesus. Ya, itu. Bagaimana Ya, bisa terima kasih. ditangkap Eh, itu? Jadi kesadaran ya, tentang dia anak yang baru dilihat di sini, ya, dilihat di dalam peristiwa pembaptisan itu. Itu. ya. Jadi saya menangkap bahwa tujuan utama dari Injil Markus bahwa itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang akan menderita, yang akan membuka langit itu menjadi inti utama dari seluruh cerita dari Injil Markus. Ya. Jadinya. Suaranya kecil lagi, Pak. Ditunjukkan oleh Markus, ini loh, saya itu apa itu? Kamu sebelum nanti membaca teks-teks saya yang kemudian, jangan kehilangan perspektif ini. Bahwa Yesus itu Mesias, dia anak Allah. Seperti apa Mesias dan anak Allah itu? Lihat, dia punya relasi yang intim dengan Allah, anakkulah engkau, bukan sekedar seperti seorang raja seperti Daud itu, tapi dia punya intim relasi khusus, punya kesejajaran dengan Allah, itu nanti ditunjukkan di dalam Injilnya. Kedua, kepadamu aku berkenan. Ingat hamba Tuhan yang menderita. Misimu akan membuat langit terkoyak tadi, relasi dengan Allah akan kau damaikan manusia dengan Allah, tapi jangan lupa melalui penderitaan. Sehingga nanti ketika kita membaca teks-teks tertentu, kita kembali lagi ingat, oh ini ada apa dengan Yesus? Kenapa dia begini? Oh kenapa dia ditolak? Nah ini dia harus melewati penderitaan-penderitaan itu. Tapi dia harus konsisten dengan tugasnya mendamaikan manusia dengan Allah. Itu jadi benar apa yang Ibu katakan tadi. Itu jangan kita kehilangan perspektif itu. Pengantar ini ya, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Itu pengantar di Injil, nanti 14 sampai 15 itu programnya. Programnya ditunjukkan, lalu mulai ayat 16 itu baru praktek dikerjakan. Tapi harus ada program dulu. Nah, programnya itu nanti 14 di ayat 14 dan 15. Nah, itu. Nah, kita ini baru pengantarnya, ditunjukkan siapa Yesus, misinya apa, tugasnya apa nanti. Itu. Nah, ya, terima kasih Pak Paskalis. Ya. Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan. Kita sudah lewat 5 menit, tidak apa-apa. Masih ada Pak dari Pak Michael Sony di chat. Nanti kalau ada waktu silakan baca renungan yang saya buat. Nanti siapa tahu Anda mencoba membuat renungan juga nanti.